Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu bangsa dari kedua negara dan tentunya kita akan segera menyaksikan bagaimana line up dari Indonesia. Ada perubahan, Bu Maruf, yang bisa kita saksikan? Ya, ini adalah susunan line up yang mungkin ada perubahan juga di posisi penjaga gawang. Betul ya, karena sekali. kita mendapatkan kabar bahwa Hernando mengalami cedera ketika melakukan pemanasan dan kemungkinan atau kemudian yang kita lihat tadi terakhir adalah Nadeo yang bermain sebagai starter pemister gawang. Yang kita harapkan bahwa Nadeo bisa menghilangkan trauma karena di pertandingan terakhir menghadapi Vietnam sempat kebobolan 4 gol. Ya, tidak ada nama Evan Dimas. Ini akan menjadi sangat menarik. Tidak ada playmaker di lini tengah dari Indonesia. Iya, mungkin akan ada bisa dikatakan pertukaran posisi juga, mungkin bisa Kambuaya yang bisa menjadi pengatur atau kemudian lebih bekerja keras. Tapi yang paling penting adalah penguatan di lini tengah, kemudian lebih bagaimana supaya bisa sedikit memotong alur tekanan yang dilakukan oleh Vietnam dari sektor sayap mereka. Ya, 4-1-4-1 menjadi 5-4-1 dan kita lihat masih ada di bangku cadangan Dedi Setiawan, Kuseda, Evan Dimas, kemudian Edo dan juga Victor Iqbonevo di sana. Kita berharap bahwa ini merupakan satu formula yang cukup bagus atau ampuh untuk bisa mengalahkan Vietnam. Ya, seperti kita saksikan tadi, Hernando Ari menderita cedera bahu ketika melakukan pemanasan dan posisinya diganti oleh Nadeo Argawinata untuk menjadi penjaga gawang nasional atau penjaga utama kita di malam hari ini. Kita berharap bahwa Nadeo akan tampil langsung tune in ya dengan tim nasional. Mungkin orang nggak khawatir dengan apa yang terjadi di pertemuan terakhir ketika menghadapi Vietnam ya. Tapi kalau kemudian kita bandingkan penampilan Nadeo saat bersama dengan Bali United, saya pikir dia cukup menjanjikan. Dia adalah penjaga gawang yang punya pengalaman, kemudian saya pikir dia bisa menghandle pressure dan ya kita mengharapkan dia melupakan apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya, karena sepak bola kan kadang begitu, pasti ada kadang tidak bagus tapi kemudian dia bisa menjadi pahlawan dalam satu pertandingan lainnya. Ya, kita akan melihat biar susunan pemain dari Vietnam. Inilah susunan pemain yang sama dari Park Hang-seo ketika mereka mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Ini menarik karena berarti bahwa Vietnam memberikan respek yang besar kepada timnas Indonesia. Dia Park Hang-seo menurunkan komposisi terbaiknya, komposisi utamanya, dan sampai bahkan dari 23 pemain yang didaftarkan menjelang pertandingan menghadapi Indonesia meninggalkan para pemain mudanya. Ya, ini akan menjadi satu pertandingan menarik di lini tengah ketika 3-4-3. Tentunya masih mengandalkan 3 pemain dari Vietnam di lini depan dan kita akan segera menyaksikan tentunya inilah pertandingan sesungguhnya bagi tim nasional Indonesia setelah mereka mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 4-2 dan juga Laos dengan skor 5-1. Tentunya ini pertandingan yang harus dimenangkan oleh Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya atau semifinal di AFF Suzuki Cup 2020. Park Hang-seo, salah satu pelatih yang cukup sukses bersama dengan Vietnam, pernah bersama dengan Gus Hiddink di Piala Dunia tahun 2002. Dan kali ini kita lihat Shin Tae-yong yang berhasil membawa sebuah kejutan bersama dengan Korea Selatan. Baik, pemirsa RCTI, inilah pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam yang akan dipandu oleh rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El-Rumi. Silakan, Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan yang tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar sepak bola di Indonesia, bahkan di Vietnam juga dan juga di Korea, karena memang ini adalah pertempuran dua pelatih asal Korea yang memiliki reputasi dunia seperti yang telah disebutkan tadi oleh Bung Tio. Park Hang-seo adalah asisten pelatih Gus Hiddink di Piala Dunia 2002, sedangkan Shin Tae-yong kita sudah ketahui adalah pelatih Korea di Piala Dunia 2014, di mana prestasi spektakulernya adalah mampu mengalahkan Jerman. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator, tentu saja sudah tidak asing lagi, Bung Maruf El-Rumi. Bung Maruf, nampaknya ke Vietnam hanya satu perubahan, yaitu Bu Tindung untuk menggantikan Du Doi Man yang saat menjadi starting line dan saat melawan Malaysia, dan ini diturunkan untuk melawan Indonesia. Bagaimana Anda melihat, Bung Maruf? Ya, tadi saya mengatakan bahwa ini adalah respek besar yang dibutuhkan oleh Vietnam, karena Vietnam juga berkepentingan ketika menghadapi Indonesia, mereka juga harus bisa mendapatkan hasil maksimal, dan kemudian ketika menghadapi Kamboja mereka bisa menjadi lebih rileks. Ya, sudah kita lihat tadi Nadeo yang menggantikan posisi Hernando Ari yang telah disebutkan juga oleh rekan saya, Bung Tio dan juga Bung Maruf, mengalami cedera saat melakukan pemanasan. Sebetulnya Hernando Ari diplot menjadi kiper utama di pertandingan ini, namun karena mengalami cedera di bahu saat melakukan pemanasan, sehingga kiper asal Bali United, Nadeo Argawinata, yang tampil cukup gemilang di beberapa pertandingan terakhir Bali United, sehingga menggusur kiper sebelumnya Wawan Hendrawan untuk menjadi kiper utama dari Bali United, dan kini mengawal gawang Indonesia. Dan adalah Rizky Ridho, pemain juga bermain saat melawan Laos, ini diturunkan lagi oleh pelatih
Sintayong. Intercept yang sangat cepat tadi dilakukan oleh Ezra Walian. Punggung 16 Nguyen Tan Chung, adalah Nguyen Tan Chung juga bermain saat menghadapi Malaysia. Banyak masih ketat pertahanan yang dilakukan para pemain Indonesia. Ya, terbilang kedua tim masih berhati-hati, Bung. Ya, kalau kita lihat bagaimana Vietnam juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru, sementara Indonesia juga mencoba untuk mereka lebih bersabar terlebih dahulu. Sehingga kita belum melihat sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kemudian biasa ditampilkan terutama oleh kubu Vietnam di awal pertandingan. Ya, Rizky Do, bek muda asal Persebaya Surabaya, dipercaya pelatih Sintayong untuk mengawal pertahanan Indonesia. Nampaknya memang sangat dibutuhkan pose-pose seperti Rizky Ridho untuk mengawal para pemain Vietnam ini, Bung Maruf. Ya, dan memang ada beberapa menjelang pertandingan Vietnam ada beberapa skenario yang sepertinya sudah disiapkan oleh Sintayong kemudian tidak bisa dilakukan. Pertama, penjaga gawang Hernando sempat sudah dipersiapkan tapi ternyata mengalami cedera. Ditambah juga Elkan Bagot yang sempat dikatakan bahwa dia sudah mulai beradaptasi, sudah disiapkan sebelumnya tapi ternyata harus menjalani karantina karena faktor yang kita tahu itu sesuatu yang tidak bisa diduga sama sekali. Ya, sungguh sayangkan tentu saja ketidakhadiran Elkan Bagot yang sudah sangat dipersiapkan oleh pelatih Sintayong di pertandingan melawan Laos kemarin. Namun karena suatu hal yang sudah kita ketahui, gagal untuk memperkuat Indonesia. Ricky Kambuaya masih cukup baik para pemain Indonesia. Rahmat Irianto kepada Dewangga Alfreanda, kapten ke-11 yang menggantikan posisi kapten dari Evan Dimas Darmono Asnawi langsung ke depan, arahkan kepada Irfan Jaya. Namun Tan Chung tadi berhasil menghalau bola dengan kepalanya. Nampaknya para pemain Indonesia masih cukup sabar, Bung Maruf, untuk bisa langsung menerobos pertahanan dari Vietnam yang tentu saja sangat ketat untuk menjaga pertahanan mereka. Iya, kuncinya adalah kesabaran. Karena kalau kemudian Indonesia bermain terlalu terburu-buru jelas beresiko. Indonesia punya pengalaman ketika di prakualifikasi Piala Dunia. Mereka bermain dengan terbuka, mereka agresif tapi justru kebobolan 4 gol. Sangat berbahaya tadi umpan lempar ke dalam dari Ahar, Irfan Jaya. Masih dipatahkan para pemain Vietnam. Datang lagi Dewangga. Duel Dewangga dengan sangat baik tadi. Lempar ke dalam Dewangga langsung ke depan. Buaya Irfan Jaya. Langsung kita lihat Witan Sulaiman. Masuknya kepada Ezra. Namun lebih dekat dengan penjaga gawang Tan Nguyen Man. Penjaga gawang yang tentu saja masih kita ingat saat mendapatkan kartu merah di final Piala AFF 2016 karena menendang Bayu Pradana saat itu sehingga mendapatkan penalti Indonesia. Ya, laga Indonesia menghadapi Vietnam penuh drama ya, dan sebenarnya menjadi rivalitas baru. Kalau dulu biasanya Indonesia menghadapi Malaysia mereka akan tensi tinggi, tapi menghadapi Vietnam dalam 5 tahun terakhir selalu penuh drama. Ada kartu merah, ada juga drama di mana di ajang SEA Games ketika seorang Evan Dimas mengalami cedera dan kemudian sempat melahirkan kontroversi karena kemudian Indonesia gagal di final SEA Games. Bút Kindung, Keng Wat Khai, kapten ke-11-an, Nguyen Tan Chung, ke depan Nguyen Tan Chung. Pantan tadi Nguyen Kuan An pada Keng Wat Khai, Bút Kindung. Papanduc, Nguyen Kuan Khai berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia. Apakah sebuah pelanggaran? Nampaknya bukan. Inilah Nguyen Kuan Khai. Tendang jauh keluar lapangan pertandingan. Nampaknya masih cukup sulit juga para pemain Vietnam untuk bisa menerobos pertahanan ketat para pemain Indonesia yang nampaknya juga memasang Dewangga di lini pertahanan dan juga lini tengah dari Indonesia, Bung Maruf. Betul, karena memang Sintayong seperti mengetahui bahwa kekuatan dari Vietnam adalah lini tengah mereka cukup bagus. Sehingga yang dilakukan oleh Sintayong adalah bagaimana mengorbankan seorang Evan Dimas dan memasukkan pemain yang lebih punya karakter bertahan. Dan itu ada di pilihan seorang Dewangga. Kuan Duc tadi, Kuan Khai. Kufantan. Sapu lagi oleh Irfan Jaya keluar lapangan pertandingan tadi. Bola yang diraih oleh Nguyen Tuan An adalah Sintayong. Namanya cukup percaya diri setelah Indonesia mengantongi 2 kemenangan. Nguyen Tong Phong Dui
Yang Win Kong Hong Dui langsung ke kotak penalti. Sangat berbahaya. Kuang Hai, masih Win Kuang Hai. Robot saja kita lihat intervensi sangat bagus dari didapatkan oleh Rizky Ridho. Nampaknya pelan-pelan para pemain Vietnam bisa membangun serangan yang cukup berbahaya, Bung Maruf. Betul, dan itu adalah kuncinya adalah Wang Hai. Kalau kita lihat bagaimana tadi dia memberikan umpan trupas yang sangat baik dan memberikan ancaman. Dan Ricky mendapatkan tugas khusus sepertinya untuk mematikan pemain nomor punggung 19 ini. Chongpuang tadi masuknya Tancung pada Ezra Walian. Keluar lapangan pertandingan, Nguyen Tancung buang bola. Inilah Ezra Walian yang menciptakan 1 gol ke gawang Laos. Dari 4 kali penampilannya, Ezra sudah mengemas 2 gol buat tim nasional Indonesia. Arahan pertama yang baru sembuh dari cedera. Langsung pada Keng Ngo Chai. Apakah sebuah handsball? Oh, memang sebuah handsball. Mengenai tangan dari Ezra, nampaknya sedikit tampil lebih agresif, Bung Marus, kalau kita perhatikan di pertandingan babak pertama ini. Iya, dan memang arahannya adalah bagaimana Ezra juga bisa menjadi pemain yang mengganggu pemain belakang dari Vietnam untuk menekan, kemudian membuat mereka tidak mudah melakukan build up. Bahkan dalam beberapa momen Ezra turun sedikit ke bawah mengambil bola dan posisinya ditempati oleh seorang Witan Sulaiman. Ini juga bagian dari rotasi untuk memperkuat lini tengah juga. Kong Hong Dui dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Tuan An, Huang Duc, Phan Tan, Huang Duc, Kuang Hai, Tuan An berhadapan dengan Fahrudin, sangat berbahaya di kotak penalti. Disapu lagi ke Arham Pratama, datang di serangan bergelombang Vietnam, shooting langsung tadi yang dilepaskan oleh Nguyen Thanh Chung. Sangat berbahaya nampaknya para pemain Vietnam untuk menggempur pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, tidak bisa dibantah bahwa bagaimana kualitas mereka, delivery ball mereka, variasi serangan mereka, dan kombinasi 1-2 sentuhan yang mereka lakukan bahkan di sepertiga pertahanan dari Indonesia terlihat sangat baik, sangat matang dan sangat tenang. Nampaknya pelatih Vietnam, Sang Heo, argumentasi dengan ofisial pertandingan tadi. Yang Nguyen Thanh Chung mengatakan atau dipercaya untuk mengawal lini pertahanan dari Vietnam. Tadi peluang yang sangat berbahaya didapati oleh Vietnam. Dari Tuan An memberikan umpan kepada Phan Tan. Inilah Nguyen Thanh Chung, defender Vietnam. Masih kosong-kosong hingga 10 menit pertandingan. Apa yang sesungguhnya terjadi masih kita meraba-raba karena memang kita tidak terlalu jelas. Dengan Dewangga yang bermain untuk menjadi penghubung lini belakang dan juga lini tengah. Asnawi ke kiri, Arhan Pratama langsung cepat umpan kepada Irfan Jaya, sangat cepat. Langsung kepada Arhan lagi. Angkat ke mulut gawang. Terlalu tinggi tadi, namun cukup baik Bumar untuk bisa membuat satu efek kejut untuk Indonesia terhadap Vietnam di pertandingan ini. Kombinasi yang baik antara Arhan kemudian Irfan, dan kita lihat bagaimana ada sebuah peluang di sana, ada ruang di sana, tapi crossingnya memang sudah melewati atau sudah keluar dari garis. Ini sebuah peluang yang sangat baik, Bung. Nampaknya Irfan Jaya pun sedikit mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain Vietnam. Melihat performanya cukup apik saat melawan Laos. Betul, dan kalau kita harus mengakui bahwa sebenarnya Indonesia dan Vietnam kan bukan tim yang asing. Mereka sudah sering bertemu. Mereka bertemu di tahun ini saja mereka sudah 3 kali bertemu. Jadi ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru. Dan kita tahu bahwa Vietnam adalah tipikal tim yang kemudian mereka sangat detil mengawasi bagaimana lawannya. Serangan lagi Tuan An. Kambuaya sangat baik. Arhan, Irfan Jaya dikepung 2 pemain Vietnam. Kini Vietnam menguasai bola. Keng Ngo Chai, Butindung ke kiri. Ada Phan Tan langsung ke mulut gawang, sangat berbahaya. Beruntung tidak ada satupun pemain Vietnam yang mendapatkan bola karena memang pengawalan sangat ketat dilakukan Fahrudin dan juga Rizky Ridho. Tapi nampaknya serangan Vietnam memang cukup berbahaya, Bung Maruf. Iya, dan ini sudah disebutkan di awal bahwa salah satu kelemahan Indonesia adalah ketika mereka mengantisipasi bola-bola yang kemudian bola ditempatkan
berada di depan atau berada di belakang dari pemain terakhir Indonesia. Dan tadi strategi itu coba dibangun dan coba dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Nampaknya sekilas tipe permainan kedua kesebelasan hampir mirip. Mungkin Betul. karena memang dua pelatih asal Korea masing-masing kesebelasan memakai pressing yang cukup ketat, Bung Maruf. Iya, dan itu memang menjadi bukti bahwa kalau kita lihat bagaimana starting lineup yang diturunkan oleh Vietnam, mereka sangat serius. Mereka menurunkan komposisi terbaik. Indonesia relatif lebih tenang karena kemudian bagaimana kemudian Sintayong berani melakukan rotasi. Tuan Hai ke depan masukkan kepada Chong Puong. Bagus sekali tadi Asnawi. Para ke dalam nampaknya buat Vietnam. Inilah Phu Van Tan, kapten kesebelasan Indonesia, Asnawi yang bermain di Ansan Greeners. Indonesia secara keseluruhan sudah 24 kali bertemu dan sebetulnya Indonesia memiliki keunggulan kemenangan di atas Vietnam, Bung Maruf. Ya, dan apalagi kalau kemudian kita bicara dari sisi sejarah Piala AFF ya, terakhir kali Indonesia itu adalah di tahun 96, ketika itu mereka kalah dengan skor 1-2. Tapi selebihnya Indonesia tidak terkalahkan dan ini sebenarnya menjadi modal bagus. Tapi kan kita tidak bicara soal sejarah masa lalu. Kalau kita kemudian bicara sekarang secara keseluruhan, di 5 pertandingan terakhir Indonesia hanya mencatatkan 1 kali kemenangan, kemudian juga menelan 2 kekalahan. Jadi memang statistik agak sedikit berbalik kalau kita bicara secara keseluruhan. Ya memang di 5 pertandingan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Vietnam memiliki rekor yang lebih bagus dibanding Indonesia. Tapi mari kita doakan semoga saja Fahrudin dan para pemain lainnya mampu mengalahkan atau setidaknya menahan imbang Vietnam. Bu Tindung tadi yang menggantikan posisi nomor punggung 2 dari Vietnam, Du Iman yang tidak diturunkan. Hanya 1 pemain Vietnam yang tidak bermain seperti formasi saat melawan Malaysia. Wan Duch, Tan Chung, Wan Duch di tengah. Bola lebih dekat dengan Arhan Pratama. Angkat Arhan ke depan, arahkan maksud-maksudnya tadi kepada Irfan Jaya. Sangat kepada Chong Puong, kini ada Wan Duch. Gagal lagi, kita lihat Witan Sulaiman, Phu Van Tan berebut bola. Hampir saja ini ada Asnawi, mampu masih mengamankan Asnawi Witan Sulaiman. Rahmat Irianto sangat baik, Kambuaya menetralisir permainan atau serangan dari Vietnam. Ezra Walian ke belakang pada Witan, masih Witan. Pendek saja kepada Asnawi, usaha menghindari Phu Van Tan. Pendek saja kepada Witan Sulaiman. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tuan An. Nampaknya benar-benar tipe permainan agak sama diperlihatkan kedua kesebelasan, pressing yang sangat ketat. Sehingga masih sulit kedua kesebelasan Bung Maruf untuk bisa saling menyerang. Saya sepakat bahwa pressing yang dilakukan memang terbilang sangat ketat dan kemudian Vietnam juga mereka menekan dengan sangat tinggi sekali ya. Mereka seperti tidak memberikan kesempatan pemain Indonesia mendapatkan bola, bahkan tidak memberikan kesempatan pada pemain Indonesia untuk bisa membalikkan badan. Phu Van Tan kini dari sisi kanan pertahanan Indonesia pada Van Duch. Wan Duch, masih Wan Duch pada Phu Van Tan lagi. Dibayangi oleh Witan Sulaiman, pendek saja pada Wan Duch. Jauh melebar, tempat kita lihat Hong Dui tadi, namun gagal untuk bisa mengambil bola. Lemparan ke dalam Arhan Pratama. Main asal PSIS Semarang adalah Phu Van Tan. Vietnam memang memiliki rekor yang sangat luar biasa untuk menghadapi tim Asia Tenggara. Hingga di pertandingan ke-32, Vietnam tidak terkalahkan. Ini sebuah rekor yang sangat mengerikan, Bu Maruf. Betul, dan menunjukkan bagaimana memang Vietnam layak untuk disebut sebagai Raja Asia Tenggara. Mereka bukan hanya juara di ajang SEA Games 2019, tapi mereka juga juara di ajang Piala AFF. Dan kemudian kalau kita lihat perjalanan mereka juga ketika di kualifikasi Piala Dunia, di prakualifikasi mereka juga sangat dominan. Hong Dui tadi, Hancung, Tuan An ke belakang, kapten kesebelasan Kei Ngoc Hai, Bu Tindung, Phu Van Tan, Van Duch, masih Van Duch. Tuan An kepada Tan Chung, Win Tan Chung. Chong Puong tadi, masih Chong Puong, sangat berbahaya. Phu Van Tan, Tuan Hai ke tengah tadi, hati-hati. Chong Puong
nari-nari Chong Puong. Witan Sulaiman, sangat baik pelanggaran tadi dilakukan oleh Tan Chong terhadap Witan Sulaiman. Pelanggaran jelas di depan mata wasit tadi. Ya, dan kita lihat bagaimana sebuah kombinasi yang sangat berbahaya, kombinasi serangan yang sangat mengerikan untuk gaya pertahanan dari Indonesia. Kita lihat bagaimana kombinasi 1-2 para pemain Vietnam memang sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati tentu saja bisa menimbulkan malapetaka yang sangat berbahaya buat Indonesia. Wang Hai tadi kerjasama dengan Chong Puong dibayangi oleh Rido. Beruntung dari pelanggaran. Tan Chong membawa bola langsung ke depan, arahkan kepada Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan. Senap Chong Puong Doi. Wang Hai. Chong Puong. Kuasai bola Chong Puong. Langsung ke depan. Ada Pha Van Duch. Masih Pha Van Duch. Chong Puong. Gagal Chong Puong. Sapu bersih oleh Fahrudin. Nampaknya hingga menit ke-18 setidaknya para pemain Indonesia masih bisa mengamati semua gerakan dan serangan yang dilakukan para pemain Vietnam, Bung Maruf. Iya, satu sisi bahwa kita cukup tenang dengan apa yang dilakukan oleh para pemain kita, terutama dari cara mereka bertahan, bagaimana cara mereka mengawasi dan membatasi pergerakan dari para pemain Vietnam. Tapi satu sisi yang mengkhawatirkan adalah kita belum sebenarnya keluar dari tekanan, kita belum bisa kemudian meredam secara penuh serangan yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Ya, tadi kita lihat bagaimana peringatan yang diberikan oleh wasit asal Korea terhadap Wang Gai memang tadi mengambil cukup keras para pemain dari Vietnam sehingga harus mendapatkan teguran dari wasit Kim Dae-yong, wasit asal Korea. Untuk Mendui, Kim Hai, Tuan An. Masih Tuan An, ada Tan Chong, Nguyen Tan Chong kepada Phu Phan Tan, ada Tuan An dibayangi oleh Irfan Jaya, ada Huang Duch pada Bu Tindung pada Pong Hong Dui, dibayangi oleh Asnawi, siapa akan diberikan pada Huang Duch dikawal tadi oleh Asnawi, ada Pha Van Duch dibayangi oleh Asnawi, sangat berbahaya Huang Duch, di kotak penalti, berbahaya tadi kita lihat sangat bebas Tuan An. Beruntung tendangannya masih di atas Mr. Gawang yang dikawal oleh Nadeo Gawinata. Sebuah serangan yang tentu saja harus bisa diperhatikan oleh para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, kita beruntung karena tendangan dari Tuan An tidak terlalu bagus. Tapi yang kemudian kita lihat adalah Bung Ahai bahwa bagaimana serangan yang dilakukan oleh kubu Vietnam justru ini di posisi yang menjadi posisi terkuat Indonesia biasanya. Di sini Asnawi yang biasa menjadi andalan, tapi justru berkali-kali ruangan dari Asnawi, posisi dari Asnawi yang dieksploitasi dan itu menghasilkan ancaman. Kembali serangan panjang Indonesia pada Ezra Walian gagal. Kini kita lihat ada Pong Hong Dui kembali para pemain kuasai bola kepada Nguyen Tuan An. Tuan An melebar ke kanan kepada Phu Phan Tan. Phu Phan Tan ke tengah lagi. Kita lihat ada Tuan An kepada Tan Chong kepada Nguyen. Tuan An dibayangi oleh Ezra Walian. Sangat leluasa para pemain Vietnam. King Ngoc Hai kepada Huang Duch pada Pong Hong Dui kepada Bu Tindung kita pada Huang Dui. Jauh Bu Tindung kepada Nguyen Tan Chong dihampiri kepada Irfan Jaya. Kini ada Phu Phan Tan berebut dengan Irfan Jaya langsung pada Nguyen Tan Chong lagi. Nguyen Tan Chong ke belakang tempati oleh King Ngoc Hai. Ada Bu Tindung kembali ke belakang para pemain Vietnam, pendek saja ke arah Huang Duch. Masih Huang Duch dihampiri tadi oleh Luas Riyad, di tengah sangat berbahaya. Akhirnya ada Pha Van Duch langsung pada Tuan An pada Phu Phan Tan dibayangi oleh Arhan Pratama. Masih kita lihat Tuan An kuasai bola ke belakang King Ngoc Hai, sangat leluasa para pemain Vietnam. Bu Tindung ke kiri, ada kita Pong Hong Dui kepada Huang Duch. Huang Duch pendek saja, maksudnya jauh ke bawah kepada King Ngoc Hai, umpan langsung pada Huang Hai. Sangat berbahaya. Ada Phu Phan Tan jauh masuk kepada Pha Van Duch, namun bola terlalu tinggi, tidak ada satupun pemain Vietnam yang mengawal atau menghampiri bola yang memang dilepaskan tadi kita lihat oleh Phu Phan Tan. Sangat berbahaya Bung Maruf atau serangan-serangan dari Vietnam. Sangat berbahaya, bagaimana kemudian mereka juga bermain dengan sangat rapi, sangat sabar juga untuk berusaha membongkar pertahanan dari Indonesia.
Dan kalau kemudian kita lihat bagaimana para pemain Vietnam begitu leluasa dalam membangun bola, mengalirkan bola, tidak lepas dari gaya pemain kita ketika mereka bertahan dengan cukup dalam. Mereka menunggu di sepertiga pertahanan sendiri dan itu yang membuat terlihat betul bagaimana para pemain Vietnam sangat leluasa. Irianto gagal tadi, kembali para pemain Vietnam kuasai bola. Kini kita Witan Sulaiman, umpan terobosan kepada Irfan Jaya, dipotong oleh Nguyen Tan Chung, ke belakang kepada Nguyen Tran Man. Langsung umpan ada Phu Phan Tan. Kita lihat bagaimana klasmen sementara Indonesia masih memimpin di grup B dengan nilai 7, karena memang masih imbang pertandingan kedua ke-11. King Och Hai, ada Bu Tindung, Pong Hong Dui. Kembali kepada Bu Tindung di belakang. Vietnam kuasai bola, pelan-pelan masuk ke daerah pertahanan Indonesia. Ada Phu Phan Tan di tengah kosong, kembali pada Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan dibayangi oleh Irfan Jaya. Terlepas tadi kita lihat Huang Duch. Oh, dikolongi tadi para pemain Indonesia. Ricky Kambuaya, ada Quang Hai, sangat berbahaya Phu Phan Tan di tengah. Oh, hampir saja beruntung kita lihat ada Asnawi. Kini kita lihat lagi nomor punggung 7 Pong Hong Dui pada Papan Duch. Masih Papan Duch, umpan kepada Quang Hai, berdiri bebas. Oh, berhasil dikuasai oleh Quang Hai, dibayangi oleh Asnawi. Masih Asnawi di tengah sendirian, sangat berbahaya. Datang kita lihat menjemput Fahrudin yang telah sigap untuk menutup pergerakan dilakukan para pemain Vietnam. Sangat-sangat berbahaya jika dibiarkan sangat leluasa para pemain Vietnam untuk menguasai bola, Bung Maruf. Iya, semua pemain dari Vietnam bisa memegang bola. Semua pemain Vietnam punya kemampuan untuk melakukan dribble dan kemudian passing mereka juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan sejauh ini kita belum menemukan formula bagaimana cara meredam agresivitas, cara keluar dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Menang penjuru pertama, Quang Hai jatuh di kepala Irfan Jaya, namun keluar lapangan pertandingan berusaha dikejar oleh, kita lihat sangat baik oleh Kambuaya. Masih Kambuaya didekati oleh, kita lihat ada Chong Phuong, namun gagal Chong Phuong untuk bisa menghentikan bola. Kini nampaknya para pemain Vietnam benar-benar terus menekan pertahanan Indonesia. Semoga saja tidak terjadi drama yang terjadi di 2016 saat itu di Stadion Midin, Bung Ma'ruf. Tapi kita mengharapkan hasilnya yang bagus untuk Indonesia seperti di Midin 2016, Bung Ma'ruf. Iya, kita berharap bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian kita juga berharap bahwa Indonesia bisa menjaga tradisi, mendapatkan kemenangan atau kemudian mendapatkan hasil positif ketika menghadapi Vietnam di ajang Piala AFF. Tapi memang harus lebih butuh banyak kesabaran, harus lebih butuh banyak detail yang dilakukan oleh para pemain kita. Terutama bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana cara mereka bisa mengawasi pergerakan dari pemain-pemain Vietnam yang begitu lincah, begitu leluasa bergerak bahkan masuk ke daerah pertahanan dari Indonesia. Pong Hong Dui dari sisi kanan pertahanan Indonesia ke belakang kepada Bu Tindung. Center back dari Vietnam ke depan kepada Papan Duch, dibayangi oleh Fahrudin. Masih Papan Duch angkat ke kotak penalti, berduel kita lihat Papan Duch dengan Fahrudin. Ke belakang Papan Duch ada kita Tuan An, umpan pendek saja kepada Bu Tindung, lagi ke belakang jauh kepada kapten ke-11 King Och Hai, Pong Hong Dui, Huang Duch, Chong Phuong, ke belakang lagi tempatnya oleh Nguyen Tan Chung. Masih sangat leluasa para pemain Vietnam menguasai bola di tengah lapangan. Kapten ke-11 King Och Hai kepada Bu Tindung lagi pada Pong Hong Dui. Kita lihat bagaimana ball position 71 berbanding 29 milik Vietnam yang sangat unggul. Huang Duch ke samping kepada, kita lihat Pong Hong Dui kuasai bola ke belakang kepada Bu Tindung. Mendila lagi ke belakang pada kapten Chong Hai. Intercept yang sangat bagus pada Dewangga, namun jatuh di kaki kembali para pemain Vietnam kuasai bola. Nguyen Tan Chung kepada Phu Phan Tan ke tengah lagi, ada Tuan An kepada Nguyen Tan Chung kepada King Och Hai. Samping jauh tempat kita lihat adakah di situ kita Chong Phuong kepada Pong Hong Dui ke belakang lagi kita ada King Och Hai, kapten ke-11 Nguyen Tan Chung pendek sebagai Tuan An, kembali kepada Nguyen Tan Chung ke belakang pada King Och Hai. Dibayangi kita lihat Ezra pelan-pelan untuk menutup pergerakan para pemain Vietnam. Sangat leluasa para pemain Vietnam. Ada Papan Duch tadi
Wangdo, Tuan An. Oh, 1-2 sangat berbahaya. Ada kita Papandut Nguyen Tancung, pendek-pendek langsung ke tengah. Ada Rizky Ridho, ada Tancung lagi, Tuan An kepada Tancung lagi. Ada Fufantan, sangat leluasa. Oh, sangat berbahaya. Oh, dipotong saja. Ada kita Chong Puang kepada Kuang Hai. Masih Kuang Hai berhadapan dengan Rizky Ridho. Masih Kuang Hai lagi. Sangat berbahaya. Masih disapu saja oleh Rizky Ridho. Beruntung gagal lagi tekanan-tekanan yang coba dilakukan kepada pemain Vietnam. Benar-benar menyerbu selama 7 hari 7 malam ini, Bung Maruf. Tidak ada henti para pemain Vietnam bagaikan air bah yang terus mengaliri pertahanan Indonesia. Ya, dan kita saksikan aktornya adalah Kuang Hai. Bagaimana Kuang Hai ini sangat mobilitasnya sangat baik. Kemudian dia berada di hampir semua lini. Oh, syuting lagi dari Kuang Hai. Beruntung tepat berada dalam posisi penjaga gawang Nadeo Argawinata yang harus diturunkan. Karena memang tadi kita lihat bagaimana penjaga gawang yang semestinya turunnya itu Hernando Ari mengalami cedera saat mengalami atau melakukan pemanasan menjelang pertandingan. Ini kini Dewangga masih kuasai bola. Tenang saja Dewangga ke belakang. Nah, nampaknya sedikit mengendur para pemain Vietnam untuk mengendor pertahanan Indonesia. Kepada Irfan Jaya berpindah posisi. Asnawi langsung ke depan, arahkan langsung pada Witan Sulaiman, berduel kepada dengan Tancung. Jatuh lagi di kaki para pemain Huang Duc dari Vietnam. Kini Nguyen Tuan An. Kita lihat saja kita pada Pohon Dui ke belakang kepada Tancung kini kepada Kuang Hai lagi kepada kapten ke-11 yang berpindah posisi ke kanan. Kuang Hai, ada Fufantan lagi. Sangat leluasa para pemain Vietnam. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang datang menghampiri. Menerobos kepada Kuang Hai. Sangat berbahaya ini. Kuang Hai kepada Fufantan, angkat kotak penalti. Oh, hati-hati para pemain Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi tendangan penjuru dan memang hanya terjadi lempar ke dalam. Buat Vietnam, tekanan-tekanan terus dilakukan para pemain Vietnam dan para pemain Indonesia hanya bisa bertahan untuk menunggu tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Vietnam yang sangat berbahaya, Bung Maruf. Iya, ini adalah pertandingan yang cukup melelahkan, bahkan sangat melelahkan untuk para pemain Indonesia karena bagaimana kita dipaksa bertahan, betul-betul harus bertahan, dan ketika sebuah tim bertahan, maka mereka dilarang melakukan kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu sangat beresiko. Ya, kita lihat bagaimana nomor punggung 7 Nguyen Pong Pong Dui meminta rekan-rekannya agar lebih tenang lagi. Pong Pong Dui pelempar pendek saja kepada Chong Puang tepati ala Butindung Huang Duc. Masih Butindung lagi, center back yang melaju ke depan Huang Duc. Di tengah kosong kita lihat ada Papan Duc berduel dengan Asnawi. Terjatuh tadi kita Nguyen Huang Duc berputar-putar langsung ke depan. Disapu saja, kita lihat sangat berbahaya. Dan terjatuh para pemain. Oh, apa yang terjadi, namanya kartu kuning didapati Asnawi yang memang terlalu ceroboh sebenarnya, Bung Maruf. Iya, terlalu ceroboh, kemudian juga terlalu tinggi tadi dia melompat. Dan memang menurut saya Asnawi adalah pemain yang paling bekerja keras, pemain yang paling banyak dieksploitasi posisinya. Karena serangan demi serangan yang dilakukan oleh Vietnam sebagian besar diarahkan ke sisi kiri. Nampaknya pelatih dari Vietnam, Park Hang Seo, sedikit agak kesal dan emosi melihat permainan keras yang dilakukan pemain Indonesia. Asnawi mudah-mudahan tidak terjadi di kotak penalti pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan seperti Asnawi ini, Bung Maruf. Iya, dan kita memang berharap bahwa kemudian para pemain belakang Indonesia, baik itu pemain tengah juga, mereka harus lebih berhati-hati. Karena bagaimana kita saksikan Vietnam sangat rapi dalam bangun serangan. Vietnam sangat sabar ketika mereka menekan pertahanan Indonesia. Bahkan mereka tidak terlalu terburu-buru. Mereka tidak terlalu banyak melakukan syuting dari luar kotak penalti, tapi mereka membangun 1-2 sentuhan di kotak penalti. Ya, saya setuju dengan ucapan Bung Maruf. Bagaimana para pemain Vietnam cukup sabar, sangat sabar untuk meladeni pertahanan ketat yang dilakukan para pemain Indonesia yang benar-benar bertahan sangat dalam untuk menghadapi gempuran dilakukan para pemain Vietnam. Tendangan bebas, ada nampak sekitar 4-5 pemain Vietnam di kotak penalti. Kuang Hai dan juga Chong Puang lakukan sudah di kotak penalti, sangat berbahaya. Beruntung ada Rizky Ridho, namun jatuh lagi. Ada kita lihat Fufantan berusaha melewati Fahrudin, namun datang menjemput cover yang sangat bagus dilakukan oleh Rizky Ridho. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh Fufantan, Bung Maruf. Iya, tapi tadi sayang memang Rizky Ridho terlalu terburu-buru membuang bola. Padahal yang kita lihat adalah bahwa sudah ada satu pemain lagi yang lebih siap untuk menerima bola. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Fufantan, pemain berpostur 172 cm. Dasar klub Puang Gialai.
setelah bergabung di tahun 2012 dengan klub asal Vietnam ini. Oh, kembali para pemain Vietnam. Chong Puong sangat berbahaya. Chong Puong syuting. Balik tendangan penjuru didapati oleh Vietnam, dilakukan oleh Chong Puong, pemain yang telah bermain di AFF sejak tahun 2016 dan menjadi juara di tahun 2018. Banyak sekali para pemain Vietnam yang alumni 2016 dan 2018, Bung Ma'ruf. Ini yang membuat kemudian Vietnam bermain dengan sangat rapi. Mereka sudah tahu satu sama lain. Bahkan ada total 7 pemain yang mereka juga menjadi bagian dari timnas di 2013 ketika mereka tampil U19. Ya, sangat setuju Bung Ma'ruf. Tendangan penjuru Quang Hai, Nguyen Quang Hai. Oh, nampaknya kita ada Witan Sulaiman yang masih terjatuh. Apakah terkena sikut dari para pemain Vietnam? Oh, jelas ikutan dilakukan oleh Keng Ngoc Hai. Seharusnya wasit bisa memberikan peringatan. Meskipun pelan tapi tetap tidak boleh sikut-sikut seperti itu terjadi. Quang Hai lakukan sudah berbahaya. Oh, shooting sangat luar biasa dan skema tendangan penjuru yang sangat-sangat luar biasa dilakukan para pemain dari Vietnam, Bung Ma'ruf. Iya, yang menurut saya harus waspada adalah bola kedua dari para pemain Vietnam karena banyak sekali bola-bola liar yang didapatkan oleh para pemain dari Vietnam. Beruntungnya beberapa tendangan total saya mencatat ada 3 tendangan dari bola liar yang beruntungnya tidak mengarah ke gawang dengan baik. Kembali Indonesia melakukan ball position sementara ini untuk mendelay tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Vietnam. Turun ke bawah kita Dewangga yang berduet dengan Rahmat Irianto di tengah. Sangat baik Witan Sulaiman. Asnawi melebar jauh ke kiri, ada Rizky Ridho. Dewangga kembali bermain cemerlang di tengah saat melawan Laos. Asnawi Mangku Alam tinggi pada Ezra Walian, namun gagal tadi Ezra. Pelanggaran dilakukan Ezra. Tapi cukup profesional apa yang dilakukan oleh Ezra untuk menghentikan serangan pertama yang mungkin coba dilakukan pada pemain Vietnam, Bung. Iya, dan ini harus dilakukan karena Quang Hai adalah pemain yang cukup berbahaya dan sangat berbahaya. Dia adalah pengatur serangan, dia adalah pengatur tempo, dia adalah pemain yang kemudian sangat agresif dan berada hampir di semua lini dari Vietnam. Tapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana pelatih Sintayong masih cukup tenang, Bung Ma'ruf, untuk mengamati kinerja anak buahnya. Kita lihat masih Vietnam kuasai bola. Phu Phan Tan, Nguyen Thanh Trung, Phu Phan Tan lagi kepada Nguyen Thanh Trung ke belakang kepada Ten Nguyen Man. Nguyen Man pada Bu Tindung. Bu Tindung pada masih kuasai bola Bu Tindung. Ada Phuang Doch. Lebar ke kanan dan Nguyen Thanh Trung. Nguyen Thanh Trung ada Phu Phan Tan. Phu Phan Tan jauh ke depan masuknya kepada Chong Puong. Dihentikan dengan sangat bagus tadi oleh Arhan Pratama. Setidaknya menggagalkan tekanan yang coba dilakukan para pemain Vietnam. Phu Phan Tan tadi balik gagal tadi Vietnam. Chong Puong untuk menghentikan bola karena pressure yang dilakukan oleh Arham Pratama cukup untuk bisa membuat sulit Chong Puong untuk menguasai bola dengan sempurna tadi, Bung Ma'ruf. Kalau kita lihat bahwa Vietnam tahu betul kekuatan dari Indonesia adalah di posisi fullback mereka atau pemain sayap mereka. Karena itu yang dilakukan pertama adalah selalu menekan fullback dari timnas Indonesia, baik fullback kanan atau kemudian fullback kiri. Baik itu yang ditempati oleh Arhan atau juga kemudian yang ditempati oleh seorang Witan bersama dengan kapten tim Indonesia tadi. Ya, nampaknya Indonesia berusaha mendelay untuk memperlambat tempo agar tidak terus mendapatkan tekanan dari Vietnam. Dewangga jauh ke kiri pada Rizky Ridho. Pelan-pelan Rizky Ridho membawa bola kembali kepada Dewangga. Coba menghampiri Chong Puong. Tengah langsung tadi kita lihat ini ada Ezra Walian. Ada Arhan Pratama, masih Arhan. Ada Irfan Jaya, sangat baik Irfan Jaya yang masih sulit untuk mendapatkan bola. Rizky Ridho ke tengah pada Dewangga. Dewangga ke kanan tepat di Asnawi. Asnawi kepada Fahrudin. Fahrudin kembali ke belakang kepada penjaga gawang Nadeo. Kembali kepada Fahrudin. Ke tengah langsung sangat baik kita lihat tadi. Masih Asnawi. Oh, pelanggaran dilakukan justru oleh Asnawi. Hati-hati Asnawi. Karena nampaknya
wasit dari Korea bisa saja menghafal atau mengingat semua kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain atau Asnawi ini, Bung Maruf. Iya, karena Asnawi sudah mendapatkan 1 kartu kuning, jadi dia harus lebih hati-hati karena jelas dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan ketenangan untuk mengantisipasi semua serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Oh, nampaknya tendangan penjuru gagal tadi kita Rizky Ridho untuk menguasai bola, tentu saja sangat berbahaya. Tentu saja ini peluang yang bisa saja menjadi malapetaka jika pemain Indonesia kurang konsentrasi. Hati-hati para pemain Indonesia. Tendangan coba dilakukan oleh Kwang Hai. Tendangan penjuru ini ada Nadeo dan juga Dewangga di depan gawang. Lakukan sudah tendangan penjuru, ditinju saja oleh Nadeo. Bukan sebuah pelanggaran. Hwang Duch berduel dengan Asnawi. Ya, nampaknya benar-benar bermain bertahan sangat dalam para pemain Indonesia sehingga penjaga gawang Nguyen Tan Man bisa terus keluar dari sarangnya jauh untuk menjemput bola tadi. Nguyen Tan Chung umpannya tidak cermat sehingga keluar lapangan pertandingan. Ya, kalau kita lihat bahwa memang Indonesia mendapatkan tekanan dan Indonesia dipaksa untuk bertahan cukup dalam. Tapi sisi yang lain adalah bahwa penjaga gawang kita, Nadeo, tidak terlalu bekerja keras karena beberapa kali tekanan yang dilakukan oleh para pemain Vietnam, baik melalui tendangan kotak penalti, tendangan dari luar kotak penalti, atau kemudian gerakan yang ketika berusaha masuk ke kotak penalti berhasil diredam dengan cukup baik oleh para pemain kita. Ini menjadi salah satu alasan kenapa sejauh ini Sintayong masih terlihat nyaman, tidak terlalu panik karena semuanya masih bisa dinetralisir. Kita lihat bagaimana Ricky Kambuaya mendapatkan tekanan-tekanan dilakukan para pemain Vietnam sehingga harus dijatuhkan. Mendapatkan perawatan ini kesempatan membuat Indonesia untuk bisa mendelay waktu, Bung Maruf, untuk bisa langsung menstabilkan permainan. Ya, dan ini kita lihat bagaimana Sintayong berusaha memanfaatkan itu. Dia memberikan instruksi, mencoba memberikan arahan pada Dewangga. Karena kita saksikan bahwa peran yang biasa dipegang oleh seorang Evan Dimas sekarang coba dilakukan oleh Dewangga. Dewangga yang menjadi penghubung, Dewangga yang kemudian menjadi penyaring juga. Dan ini jelas menjadi tugas yang berat untuk seorang pemain seperti Dewangga. Tendangan bebas Indonesia, Irfan Jaya, pemain asal Bantaeng, kota yang sekitar 1-2 jam dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menjadi pemain terbaik saat melawan Laos. Mencetak 1 gol juga ke gawang Laos. Lakukan sudah tendangan bebas. Oh, tidak sempurna tadi. Jatuh di kaki Papan Duch. Umpan jauh, kita lihat ada Ahmad Pratama. Ahmad Irianto gagal tadi untuk menghentikan bola. Serangan cepat dibuang saja oleh Asnawi tanpa kompromi. Asnawi yang nampaknya sedikit gregetan tadi untuk bisa menyapu bola, tapi lemparan ke dalam buat Vietnam. Atau pelatih Vietnam cukup sukses untuk menukangi Vietnam. Tuan An kepada Nguyen Tan Chung, kembali para pemain Vietnam kuasai bola. King Ngoc Hai pada Bui Tindung, Hong Dui, Honde kuasai bola. Siapa yang diberikan kembali kepada Bu Tindung, mencari rekan Bu Tindung, pada rekannya di lini belakang King Ngoc Hai. King Ngoc Hai masukkan tadi umpan kepada Phu Van Tan, langsung ke tengah. Ada Dewangga, sangat baik Dewangga. Pelanggaran dilakukan oleh Phu Van Tan terhadap Dewangga. Nampaknya Vietnam benar-benar tidak merubah atau mengubah formasi mereka dengan 3 pemain belakang, Bung Maruf. Iya, ini adalah 3 pemain belakang, kemudian 4 pemain tengah dan 3 penyerang, dan itu terbilang sangat baik untuk terus menekan pertahanan dari timnas Indonesia. Dan kita berharap bahwa pelan-pelan kita saksikan timnas Indonesia mulai sedikit keluar dari tekanan dengan mencoba menurunkan tempo, mengatur ritme, kemudian mencoba memancing para pemain Vietnam agar mereka tidak bisa seagresif di awal-awal pertandingan. Oh, hati-hati Rizky Ridho. Itu berani para pemain Indonesia untuk bermain di belakang. Rizky Ridho, umpan pendek saja pada Asnawi. Oh, dihadang dengan sangat keras tadi Asnawi oleh Hong Dui. Kemudian pada Papan Duch, kembali Hong Dui. Asnawi, ada Fahrudin datang menjemput, langsung sapu bola ke depan.
Arahkan tadi ada Butindung, kembali para pemain kuasai bola. Nguyen Tuan An kepada Pumpantan dari sisi akhiri pertahanan Indonesia. Akhirnya ada Nguyen Tancung pada Nguyen Tuan An. Tuan An pelanggaran tadi dilakukan oleh Irfan Jaya. Tendangan bebas buat Vietnam. Nampaknya para pemain Vietnam benar-benar sangat leluasa untuk menyerang Pumpantan. Langsung pada Chong Puong, sangat berbahaya tadi. Ada Chong Puong, masih Chong Puong. Kita lihat ada Papan Duch. Huang Duch tadi syuting terlalu jauh. Beruntung kembali Indonesia. Gagalkan tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Vietnam. Sangat leluasa, sangat mengerikan. Serbuan-serbuan yang dilakukan para pemain Vietnam, Bung Maru. Ya, dan kita lihat bagaimana mereka juga cukup tenang mengalirkan bola. Tapi beruntungnya lagi-lagi tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh para pemain Vietnam tidak terlalu akurat, tidak terlalu bagus. Termasuk tadi tendangan dari Nguyen Hong Duc tadi. Oh, nampaknya tendangan penjuru buat Vietnam. Nguyen Chong Puong. Masih Chong Puong. Lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, disindul tadi nampaknya oleh Irfan Jaya. Beruntung bola kembali tidak menemui sasaran gawang Indonesia yang dikawal oleh Nadeo Argawinata. Meskipun semua pasti deg-degan melihat bagaimana serangan bertubi-tubi bagaikan air bah yang terus mengalir tanpa henti ke gawang Indonesia. Beruntung masih gagal. Coba lakukan sudah ditinjul atau disundul ayah Dewangga. Akan ada Witan Sulaiman, ada Irianto, Ezra Walian yang turun jauh ke bawah. Kita lihat aja syuting lagi. Oh, Ezra Walian dibiarkan tadi, sangat berbahaya. Kuang Hai digagalkan oleh Dewangga. Ada Ezra Walian, masih Ezra Walian. Kini Vietnam langsung umpan kepada Kek Ko Hai. Kek Ko Hai kembali kepada Pumpantan, masih kepada Kek Ko Hai. Langsung ke kotak penalti, dikembalikan oleh Irianto langsung jauh ke bawah. Oh, sundul lagi oleh Butindung. Sundulan yang sangat jauh-jauh dari sasaran, kembali gagal untuk menemui sasaran yang dikawal oleh Nadeo Argawinata. Sebuah serbuan-serbuan yang sangat-sangat berbahaya tentunya, Bung Maruf. Iya, dan kita dipaksa untuk menahan nafas melihat bagaimana para pemain kita terus dipaksa bertahan, terus dipaksa untuk menahan gempuran dari para pemain Vietnam. Dan sangat leluasa sekali para pemain Vietnam bisa menekan pertahanan dari Indonesia. Kembali dari bawah para pemain Indonesia. Meskipun ditekan, tapi pemain Indonesia cukup percaya diri untuk memainkan atau membangun serangan dari bawah. Fahrudin coba didekati oleh Chong Puong, angkat tinggi, jauh kepada Irfan Jaya. Namun kita lihat ada Nguyen Tancung kepada Tan Nguyen Man, penjaga gawang Vietnam. Kepada Tancung lagi, ada Butindung jauh ke depan, arahkan langsung pada Chong Puong, namun gagal. Ada Fahrudin di situ, ada Ezra. Oh, nampaknya kita lihat apakah sebuah offside atau sebuah pelanggaran. Akhirnya Vietnam lagi, ada Pong Hong Doi, pada Papan Duch. Masih Papan Duch dibayangi oleh Asnawi, sangat berbahaya. Papan Duch langsung di kotak penalti, beruntung digagalkan oleh Dewangga. Akhirnya ada Irfan Jaya sangat cepat berlari. Dan kita lihat siapa yang akan diberikan. Oh, didorong tadi oleh Pumpantan. Jelas sebuah pelanggaran yang dilakukan Irfan Jaya, dilakukan menjadi pelanggaran oleh pemain Vietnam, yaitu Pumpantan. Nampaknya ini ada kesempatan Indonesia untuk bisa mengatur setidaknya nafas para pemain Indonesia, Bung Maru. Iya, Irfan Jaya kita lihat dia agak sedikit terlambat mengambil keputusan karena memang posisinya tidak kosong. Posisinya ada 3 pemain yang kemudian membatasi pergerakan dari Irfan sebelum tadi dia dijatuhkan oleh Pumpantan. Ini karakter Vietnam, bagaimana mereka tidak sungkan, tidak ragu untuk melakukan pelanggaran kecil untuk memutus momentum dari pemain Indonesia. Kembali dari bawah Dewangga dan juga Fahrudin. Asnawi Mangku Alam langsung ke depan. Oh, kembali gagal Huang Duch, sangat leluasa kini Nguyen Tuan An kepada Papan Duch pendek saja kepada Pong Hong Doi. Ada Butindung kembali kepada Papan Duch. Witan Sulaiman menggagalkan tekanan para pemain Vietnam. Asnawi mendelay permainan. Ada Kambuaya langsung ke depan, maksudnya kepada Ezra Walian, tapi terjadi salah pengertian antara 2 pemain Indonesia, membuat Indonesia kembali gagal. Nampaknya sedikit minta pengertian tadi Kambuaya terhadap Ezra Walian. Kini kita lihat Tuan An langsung jauh ke depan, sangat berbahaya, beruntung digagalkan lagi. Ada kita lagi Kuang Hai. Oh, ada Kambuaya, sangat berbahaya. Kuang Hai ke kiri, sangat kosong, sangat berbahaya. Ada Tuan Chong Puong bukan sebuah pelanggaran. Astawi bisa pun lagi. Sangat ada Witan Sulaiman ke tengah, tempati oleh Rahmat Irianto kita lihat di sini ada arah pertama, gagal, sangat berbahaya. Pumpantan. Oh, apa yang terlakukan oleh Pumpantan jelas akan sebuah offset jika tadi
diberikan kepada Chong Klong. Pemirsa, skor masih tetap 0-0 antara Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan grup B di Piala AFF 2020. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.